Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul, 3 pondasi dasar yang wajib kita pelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di poin kedua, yaitu mengenal agama Allah. Dan kita sudah masuk di rukun iman yang 6, yaitu masih di rukun iman yang pertama yang kita bahas, beriman kepada Allah. Kita sudah ambil di pertemuan lalu bahwa beriman kepada Allah itu beriman akan adanya Allah. Ini yang pertama. Dan kita sudah bahas. Beriman akan adanya Allah. Dan ini dalil akan benarnya adalah fitrah yang sehat, akal yang selamat, dalil Quran, hadits, dan juga dalil hissi, indra. Malam hari ini kita akan mengambil yang kedua dari rukun iman kepada Allah. Di antara bentuk dan rukun iman kepada Allah yang disebutkan berdasarkan dalil Quran, hadits, adalah al-iman birububiyatih. Beriman akan rububiyahnya Allah. Apa maksudnya beriman akan rububiyahnya Allah? Yaitu kita percaya, kita yakini bahwa Dia satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur seluruh urusan kita, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini yang dimaksud dengan beriman terhadap rububiyahnya Allah. Kita yakini Allah adalah Rabb kita, pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Dan bentuk keimanan terhadap rububiyah Allah ini belum ada di alam semesta ini yang mengingkarinya, kecuali dia sombong betul. Kecuali dia orang yang takabur. Tapi bersamaan dengan itu hatinya pasti mengakui. Iya. Di antara yang terkenal, ia mengingkari akan rububiyah Allah, bahwa Allah itu pencipta, pengasuh, pengatur, penguasa, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki. Yang paling terkenal dinukil adalah Fir'aun, laknatullah. Ketika Nabi Musa berdakwah, mengajaknya untuk beribadah kepada Allah saja, yang mencipta, mengatur, menguasainya. Dia malah katakan kepada pengikutnya, orang-orang Mesir yang dibawa kekuasaannya, ana rabbukumul a'la. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ini ucapan Fir'aun. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran, karena ini ucapan
adalah kecongkakan yang nyata. Belum ada sebelumnya yang mengaku seperti itu. Bahkan dia terang-terangan menyeru masyarakatnya, penduduknya. Dia berkata, ya ayuhal mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Sampai mengaku Tuhan. Na'udzubillah, ini Fir'aun. Iya. Wahai sekalian al-mala', para menteriku, orang-orang yang terkemuka, iya, yang mengarahkan masyarakat dan di bawahnya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu untuk kalian sembahan selainku. Jadi dia mengaku dirinya bahkan Tuhan, sembahan. Tapi Allah telah singkap di ayat yang lain. Ini hanya kesombongan. Bukan keyakinan. Kata Allah di surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Mereka menentangnya, yaitu menentang rububiyah Allah karena kedoliman dan merasa tinggi. Padahal wastaiqanatha anfusuhum, diri mereka yakin. Jadi dalamnya yakin. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Karena Fir'aun sendiri tahu. Dia tidak menyatakan dirinya. Tidak. Dia ada itu, ada yang mengadakan. Iya, ada yang mengadakan. Maka ini kata Allah, ini zulma. Ini uluwan. Ini kesombongannya Fir'aun. Dia ngomong begitu. Padahal dirinya yakin. Dirinya yakin. Makanya Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Allah, berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh. Kamu wahai Fir'aun yakin, kamu sadar itu, kamu tahu itu, bahwa tidak ada yang menurunkan mereka itu kecuali Rabbus samawati wal ardh, pencipta, pengatur, penguasanya langit dan bumi. Itu kata Musa, karena Musa tahu bahwa ini orang menolak kebenaran karena kesombongan. Dan berapa di sana orang menolak kebenaran karena kesombongan. Karena kesombongan. Makanya Nabi memberikan definisi sombong itu menolak kebenaran. Kata beliau, al-kibr batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu dibilang sombong. Karena inilah dasar kenapa orang tidak mau terima kebenaran. Kita kasih tahu misalnya orang tua kita. Kenapa sebenarnya dasar dia tidak mau terima? Sombong, karena dia bilang, kamu masih anak kecil. Kan begitu. Kebanyakan orang kan seperti itu. Kesombongan. Di samping tidak ada hidayah dari Allah. Karena kalau ada hidayah, hilang itu kesombongan. Hilang itu kesombongan. Orang akan tawadhu. Orang akan merendah. Karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Musa kepada Firaun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sering dan banyak sekali menyebutkan di Quran orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Makkah yang menyembah patung. Allah sering sekali menggambarkan keadaan mereka bahwa mereka tidak pernah meyakini bahwa patung itu mencipta. Patungnya itu yang memberi rezeki. Tidak pernah. Allah singkap keyakinan mereka. Ada di beberapa ayat. Banyak. Ada di surat Al-Mu'minun kita bisa baca. Iya.
Ayat 74 sampai 79. Itu 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 5 ayat. Menceritakan mereka. Keyakinan orang musyrikin. Penyembah patung dia. Penyembah berhala. Allah katakan, katakan Muhammad, coba tanya mereka. Limanil ard. Milik siapa bumi ini? Iya. Ini biar orang kafir sekalipun. Ini musyrikin ditanya. Penyembah patung. Iya. Katakan coba. Limanil ard. Milik siapa ini bumi? Waman fiha, dan yang di dalamnya. Isinya. Coba tanya. In kuntum ta'lamun. Jika memang kalian tahu. Apa kata Allah? Sayaquluna lillah. Mereka akan bilang, miliknya Allah. Pasti itu. Coba kita tanya. Orang, kalau kita tanya orang pergi menyembah kubur ini, menyembah laut, menyembah sungai, batu, pohon. Kalau tanya, milik siapa ini? Dia, bumi ini. Allah bilang, pasti dia akan bilang, miliknya Allah. Miliknya Allah. Maka kata Allah kepada nabinya, Qul afala tadakkarun. Katakan, terus kenapa kamu tidak mau mengingat? Allah yang punya yang kamu sembah. Kan dia sembah batu, pohon, kuburan. Kan itu miliknya Allah. Kenapa malah yang kamu ingat itu bukan Allah? Ini dialognya. Katanya Allah seperti itu. Ini langit, bumi, langit. Qul man rabbus samawati sab'a. Coba tanya lagi. Siapakah Robnya langit yang 7? Itu 7 lapis. Wa rabbul arsyil azim. Siapa Robnya arsy? Yang besar, lebih besar lagi daripada langit dan bumi. Apa kata Allah? Kalau kamu bertanya itu. Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata juga, Allah. Siapa yang bisa memiliki langit sebesar itu? Orang kaya sekalipun tidak ada yang bisa membangun seperti langit. Bangunan besar tanpa tiang. Tidak ada. Coba cari orang kaya. Tidak ada yang punya bangunan seperti itu. Iya. Makanya pasti mereka akan katakan, punyanya Allah itu. Qul, katakan kalau sudah jawaban seperti itu. Apalah tattaqun? Kalau begitu, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Ini orang musyrik ini. Kok miliknya Allah langit, tapi kalian menyembah Allah? Kalian tidak takut? Menyembah selain Allah? Kalian tidak takut? Terus lagi, lanjutannya. Kan ini banyak yang ditanyakan. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Coba katakan lagi, siapakah yang berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Yang di tangannya segala sesuatu, termasuk kita ini. Kita ini kan dikuasai oleh Allah, miliknya Allah. Kita baca terus surat terakhir tadi Pak Imam juga, Malikin Nas. Allah itu Malikin Nas. Pemiliknya manusia. Penguasanya manusia. Maka di sini tanya orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Qul man biyadihi malakuti kulli syai'. Katakan, siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujir. Dia Allah yang mengatur. Wala yujar alaih, tidak diatur. In kuntum ta'lamun. Sekali lagi, jika memang kalian punya ilmu. Coba jawab, kata Allah. Ini Allah perintahkan nabinya seperti itu. Sayaquluna lillah. Maka mereka akan berkata, Allah. Ini di Al-Mu'minun. Ada lagi di Az-Zukhruf, sama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, langsung. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Mereka akan berkata,
yang menciptakannya adalah Al-Aziz. Allah yang maha perkasa. Al-Alim. Allah yang maha memiliki ilmu. Dia akan ngomong begitu. Ini orang musyrikin. Ini orang musyrikin. Jadi mereka mengaku itu. Musyrikin dulu tak? Musyrikin zaman dulu. Iya. Karena orang musyrikin zaman dulu itu mereka tidak syirik kecuali pada saat mereka lapang. Saat lapang, saat susah, itu hilang semua yang mereka sembah selain Allah. Mereka hanya menyeru Allah saja. Musyrikin zaman sekarang, iya, lebih jauh. Tidak ada. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu menyembah itu? Kuburan. Saya kalau ke situ mudah rezekiku. Itu sudah lebih syirik daripada musyrikin dulu. Karena dia meyakini bahwa kuburan itu yang memberinya rezeki. Ini makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di kitab yang lain seperti di Kasyfus Subhat, ada juga di Qawaidul I'rab, beliau berkata musyrik zaman sekarang itu lebih syirik daripada musyrik zaman dulu. Karena musyrik dulu tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Iya. Mereka itu cuma menyembah selain Allah itu dengan keyakinan dia ini perantaranya. Bukan orang itu yang memberi rezeki, bukan kuburan itu, bukan patung itu. Bukan. Dia cuma bilang ini perantara. Ini orang baik. Begitu dulu. Musyrikin dulu. Kalau musyrikin sekarang, ya dijelaskan oleh para ulama kita, bahkan apalagi di zaman lebih jauh lagi dari Islam, itu bahkan bukan lagi orang baik yang disembah. Hewan, pohon, batu, yang tidak disembah oleh zaman dulu. Oleh orang zaman dulu. Ini mereka. Jadi intinya adalah keimanan akan Allah pencipta, pengatur, penguasa. Ini tidak ada yang mengingkarinya, alhamdulillah. Makanya yang pertama pekan lalu dan yang kedua ini itu beriman akan adanya Allah. Beriman akan rububiyah Allah. Allah itu pencipta, pengatur, penguasa. Itu belum menjadikan seorang itu muslim. Belum. Orang musyrikin bukan muslim. Dengan keyakinan mereka Allah penciptanya. Belum. Muslim itu ini yang ketiga. Keimanan kepada Allah jenis ketiga. Al-imanu bi'uluhiyatih. Beriman, percaya bahwa dia Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini baru keimanan. Tapi tidak mungkin yang ketiga ini bisa terwujud kalau yang pertama dan kedua tidak ada. Karena kita bisa menyembah Allah kalau kita punya keyakinan Allah itu ada. Kita itu akan mudah menyembah Allah kalau kita punya keyakinan Allah yang mencipta saya. Allah yang memberi saya rezeki. Allah yang menghidupkan, mematikan saya. Saya ini miliknya Allah. Berarti saya harus sembah Allah. Kan dia pemilik secara fitrah manusia. Kalau ada yang berbuat baik kepadanya, itu rububiyah. Maka dia akan balas. Itu fitrahnya manusia. Artinya pertama dan kedua itu, itulah yang membuat kita masuk di keimanan yang ketiga. Tapi orang musyrikin tidak jadi. Tidak masuk di situ. Makanya Rasulullah tetap memerangi mereka. Iya. Bahwa percaya bahwa Allah satu-satunya ilah. Satu-satunya sembahan. Ini juga sangat banyak ayatnya. Bahkan ini lebih banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan Quran. Dari awal sampai akhir menjelaskan yang ini. Karena inilah, disinilah terjadinya perpisahan antara Nabi kita dan musyrik di masa beliau. Ketika Nabi menyerukan
Qul la ilaha illallah. Tuflihu. Belum ke rumah-rumah, ke pasar-pasar. Belum berkata, katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian akan beruntung. Apa langsung jawaban orang musyrikin? Aja'alal alihata ilahu wahidah? Apakah dia mau menjadikan sembahan cuma satu? Kan mereka punya banyak sembahan. Ada Tuhan Latanya, ada Tuhan Uzzanya, ada Manatnya, ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi ketika Nabi Muhammad menyerukan sembah Allah saja, langsung disitulah terjadi perlawanan. Kalau yang pertama, Allah itu ada, tidak ada. Semua orang percaya. Allah itu pencipta, pengatur, penguasa, musyrikin percaya. Tapi ketika diajak sembah Allah, di situ langsung mereka tidak mau. Disitulah perpisahan kita dengan orang Yahudi. Yahudi punya keyakinan Uzair anak Tuhan. Dia juga sembah. Dan bahkan kata Nabi, kalau meninggal di antara mereka para nabinya, dia bangun masjid. Jangan nabinya, orang solehnya. Dia bangun masjid di situ dan dia beribadah di tempat itu. Nasoro, mereka punya Tuhan 3. Iya. Orang Nasoro. Islam hanya mengakui satu saja sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penuh Quran. Pokoknya kata Ibnu Qayyim, Quran dari awal sampai akhir. Iya. Dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya itu ini mengajak kepada ini. Fokusnya. Bahwa mengakui Allah satu-satunya sembah. Coba mungkin lihat Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan rububiyah. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta, pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rezekinya. Alam semesta. Iya. Ar-Rahmanir Rahim, ini nanti asma wa sifat, tingkatan terakhir. Beriman terhadap Allah, bahwa Allah itu punya nama dan sifat. Itu keimanan keempat. Iya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, ini masih rububiyah. Masih juga asma wa sifat. Iya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah uluhiyah. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini namanya uluhiyah. Kita menyatakan hanya Allah yang disembah. Hanya Allah yang disembah. Itu Al-Fatihah. An-Nas, surah An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 surat terakhir juga sama. Apalagi sebelumnya ada Al-Kafirun juga sama. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu kan jelas. Katakan, dia Allah satu-satunya. Maksudnya satu-satunya apa? Sembahan. Iya. Allahus Somad. Dia Allah As-Somad. Yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad. Tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Demikian pula kalau kita baca Al-Falaq dan An-Nas sama. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah surah kedua, wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian itu sembahan yang satu. Itu sembahan yang satu. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan kecuali dia. Tidak ada. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Dan ini yang dipersaksikan oleh Allah sendiri, malaikat, dan orang yang punya ilmu. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali dia.
Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu. Siapa yang tidak bersaksi bahwa Allah saja satu-satunya sembahan, itu orang bodoh. Tidak mungkin orang itu punya ilmu. Walaupun dia bilang dia punya ilmu. Karena ketika orang itu dikatakan punya ilmu, maka pasti percaya bahwa dia Allah satu-satunya sembah. Dalil hal ini adalah sangat banyak. Tidak bisa kita sebut. Iya. Semuanya. Bahwa Allah itu satu-satunya sembahan. Yang benar. Dan di sana juga banyak sembahan. Tapi batil. Sembahan yang hak, itu hanya Allah. Allah telah tegaskan di dalam Al-Quran. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu karena Allah, dialah yang hak, sembahan yang sebenarnya. Dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, itu batil. Kalau ada orang menyembah selain Allah, itu batil. Yang bilang batil, Allah. Itu hati-hati. Sebagian orang bilang, kalian bilang batil ini sembahan kami, kalian Wahabi. Bukan Wahabi, ini Allah. Iya. Yang anehnya, orang yang ngomong begitu kadang sudah hafal Quran. Dia baca Quran. Tapi itu tadi, Allah tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tapi yang tertutup itu hati. Yang tertutup itu hati, padahal jelas-jelas. Bahwa Allah katakan seperti itu. Sembahan yang hak itu hanya Allah. Semua sembahan selain Allah, itu batil. Yang mengatakan batil Allah. Allah sendiri yang mengatakan batil. Walaupun mereka menamakannya sembahan, pasti itu tanpa burhan, tanpa dalil. Pastikan. Enggak usah kita ragu. Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain itu sembahan-sembahan itu. Hanyalah nama-nama yang kalian kasih nama saja. Dan bapak-bapak kalian kasih nama. Kalau bukan kalian pencetusnya, bapakmu sebelumnya yang kasih nama. Ini Tuhanku, ini sembahan. Hanya itu. Iya. Terus Allah tegaskan, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalil tentang hal itu, bahwasannya dia bisa disembah. Tidak pernah. Mau cari Quran dari awal sampai akhir, bahwa itu memang boleh kita berdoa ke situ, tidak mungkin kita dapat. Tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin didapat. Orang yang menyembahnya itu, dia tidak pakai dalil Quran. Dia pakainya bisikan syaitan secara akal. Hanya subhat. Oh ya, dia pernah cerita turun-temurun. Iya, ada dulu pernah ke situ. Dia dapat betul, habis itu dia punya anak. Habis itu dia laris dagangannya. Itu cerita, kita tidak tahu itu ceritanya kapan. Kita tidak tahu itu. Setan yang menyuburkannya. Tidak ada sama sekali dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sekedar cerita. Allah katakan ya di dalam Al-Quran, iyattabi'una illa dhon. Tidak lain mereka hanya mengikuti sangka. Ini kita harus beriman sampai di sini, bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Setelah itu terakhir kita percaya Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Yang kita sembah itu dia punya nama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman.
Allah itu memiliki 99 nama. Menetapkan Allah itu punya nama. Dan Allah punya sifat. Allah juga telah tegaskan sendiri di Quran tentang bahwa dia Allah punya nama dan punya sifat. Kalau punya nama Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Kalau punya sifat, Allah berfirman walahul matsalul a'la. Dia memiliki sifat-sifat yang tinggi yang tidak sama dengan sifat dan namanya makhluk. Allah katakan laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Inilah 4 rukun keimanan kepada Allah. Kita tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau tidak beriman pada 4 ini. Kita harus percaya Allah itu ada. Kita harus yakin Allah itu adalah pengatur, penguasa, pencipta yang menghidupkan, mematikan. Yang ketiga, kita harus percaya Allah itu satu-satunya sembahan. Yang keempat, kita harus percaya Allah itu memiliki nama dan sifat. Tidak mungkin kita dibilang beriman kepada Allah tanpa ini. Jangan berhayal. Berkata, saya percaya kepada Allah tapi ini tak gugur. 4 ini gugur. Tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah yang tidak beriman kepada 4 ini. Percaya akan adanya Allah. Percaya Allah pencipta, pengatur, penguasa. Percaya Allah satu-satunya sembahan yang hak. Percaya Allah punya nama dan punya sifat yang tidak sama dengan nama serta sifatnya makhluk. Ini namanya keimanan kepada Allah yang benar. Setelah itu kita masuk ke rukun iman yang kedua, wa malaikati. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Kita baca sini pertanyaan. Apakah wanita kalau sholat dilarang menguntir rambut? Ya, dhahir hadits Anas seperti itu. Hadits Anas seperti itu. Dalam riwayat Imam Muslim. Bahkan ketika sholat itu, ya, Nabi melarang untuk melipat pakaian dan mengikat rambut. Ini dhahirnya umum, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita melipat baju begini, iya, dan tidak boleh kita mengikat rambut. Iya, kecuali dikhawatirkan rambutnya akan keluar di mukena,nya, di pakaian sholatnya, maka itu diikat karena ada maslahat. Karena ada maslahat bagi perempuan. Adapun bagi laki-laki tidak boleh sama sekali mengikat rambut dalam sholat. Karena rambut laki-laki bukan aurat dalam sholat. Perempuan tadi itu jangan sampai keluar rambutnya ke depan. Kalau dia tidak ikat, itu namanya karena dibutuhkan atau maslahat sholat. Iya. Tapi pada dasarnya haditsnya umum, laki-laki perempuan. Wallahualam. Bagaimana hukumnya pegadaian syariah? Dilihat bagaimana syarat dan ketentuannya. Bagaimana syarat dan ketentuannya. Karena tidak bisa kita jawab dengan jawaban mutlak. Karena banyak juga yang menamakan nama syariat tapi tidak syar'i. Tapi tidak syar'i. Jadi jangan kita bertanya bilang bagaimana hukum pegadaian syariah tanpa dijelaskan bagaimana ketentuannya. Iya, dan itu tentunya wajar penanya tidak sebutkan. Dan itu butuh rincian akadnya. Rincian akadnya yang harus kita baca dari yang ditandatangani. Dari yang ditandatangani. Apakah sah sholatnya jika wanita sholat tidak menutup dagu? Iya, dagu ini yang di bawah ya.
Kalau bagian bawahnya ini dagu, yang menuju ke leher, tidak sah sholat. Tidak sah. Karena perempuan yang boleh kelihatan dalam sholat itu wajah. Wajah itu yang menghadap ke depan. Wajah itu yang menghadap ke depan. Itu harus terbuka. Wajib. Terbuka. Adapun dagu di bawahnya ini, tidak boleh. Itu membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Wallahualam. Apakah seorang yang berpuasa pada saat berwudu boleh tidak melakukan kumur-kumur dan langsung melakukan mencuci hidung atau langsung ke muka karena takut adanya sisa air. Wudu tinggal di mulut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Seorang yang sedang berpuasa boleh berkumur-kumur. Boleh memasukkan air ke hidung. Adapun sisanya setelah dia buang, itu dimaafkan. Itu hal yang sulit terlepas darinya. Kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim, baligu fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah menghirup air ke hidung. Kecuali kamu berpuasa. Artinya, jangan hirup sungguh-sungguh. Karena nanti akan masuk lewat lubang hidung ke tenggorokan. Cuman memasukkannya, berkumur-kumurnya, dimaafkan. Iya, ini yang disebutkan. Bahkan para ulama mengatakan, mereka sepakat, kalau saat berkumur-kumur memasukkan air ke hidung ternyata masuk dengan tidak sengaja, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Iya, itu yang disebutkan tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Ustadz, di bulan Ramadan biasanya banyak yang menyumbang air gelas di masjid. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita menyumbang air gelas di bulan Ramadan, tapi pengurus tidak sempat membagikan sumbangan air gelas tersebut karena sudah mau Lebaran besoknya, dan air gelas sumbangan jamaah masih ada beberapa dos di gudang masjid. Apakah sumbangan tetap dapat pahala? Iya, tetap dapat pahala. Ya Ustaz, kalau dibilang tetap dapat, tetap dapat pahala. Karena dia sudah berniat untuk menyumbang, ya, beri buka puasa. Jadi tetap ia dapat pahala. Tetap dapat pahala. Walaupun pengurus masjid, ya, kalau sumbangannya untuk puasa, bimbab jaga amanah. Dalam bab menjaga amanah, ya, dia gunakan saat berpuasa. Kalau memang kelebihan, kasih masjid lain. Dia sumbangkan ke masjid lain. Yang kurang di sana sumbangannya. Yang kurang di sana sumbangannya. Itu kan itu amanah untuk kita, iya, serahkan kepada orang yang menjadi amanah dari, iya, muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Apa hukum memakai barang dari hasil riba? Apakah harus dijual cuma-cuma atau tetap dipakai? Tergantung. Kalau riba yang baru kita tahu hukumnya, dulu kita belinya pakai riba. Kemudian setelah kita dapat hidayah, kita tahu hukumnya. Untuk tak yang telah lewat. Adapun sekarang setelah kita tahu, tidak boleh kita pakai. Harus kita kasihkan ke orang lain. Orang miskin. Niatnya berlepas diri dari harta kotor. Berlepas diri dari harta kotor. Iya. Jadi tidak perlu dijual cuma-cuma. Dia bagikan. Kalau jual malah dia akan makan lagi hasil. Allah kalau mengharamkan sesuatu, haram. Iya, harganya. Haram, harganya. Tidak boleh dia jual. Iya, kecuali untuk dikasih miskin lagi.
kasih orang miskin. Intinya barang yang haram riba itu dikasih miskin. Bunga uang ribanya, apa yang dikasih oleh bank itu kasih orang miskin. Kasihkan orang miskin. Apa keutamaan orang yang menjaga sholat witirnya? Ya wallah, tidak hadir. Apa keutamaannya? Apakah doa atau ayat 1000 dinar itu memang benar ada? Apakah ada para sahabat Nabi yang pernah melakukannya? Bolehkah kita mengamalkan doa tersebut? Apa itu? Doa yang bagaimana? Yang 1000 dinar. Siapa yang tahu? Siapa punya pertanyaan? Tidak ada? Jangan, tidak usah malu. Siapa tahu kita memang pernah dapat ayat apa itu, hadis apa. Siapa ini punya? Siapa punya pertanyaan? Oh, dari jin ini deh. Tidak ada yang tahu. Ada jin juga belajar tak? Alhamdulillah. Mungkin ini pertanyaannya. Wallahu alam jin. Tidak tahu. Iya, karena tidak ditahu. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Siapa yang membaca status ini, semoga di lapangan rezekinya dimudahkan segala urusannya. Ayat 1000 dinar. Wallahu a'lam. Iya. Ada juga ya. Ayat 1000 dinar. Itu ayat itu bukan hanya 1000 dinar. Itu ayat tidak terbatas. Kalau kita lakukan apa isinya. Itu tidak terbatas pada 1000 dinar. Karena Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dari apa? Semua. Tidak disebutkan. Jalan keluar dari mana? Semua masalahnya. Kalau kita bertakwa, pasti ada jalan keluar. Terus, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bukan hanya 1000. Bukan hanya 1000 dinar yang datang. Dari arah yang kita tidak sangka kalau bertakwa. Terus wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Bukan hanya 1000 dinar. Ini ayat umum. Ini ayat umum. Tapi ada syaratnya. Bukan membaca ayatnya. Itu harus dipahami. Bukan membaca ayatnya. Karena ayat ini min babil ikhbar. Ayat ini mengabarkan, bukan memerintahkan untuk dibaca. Bukan, mengabarkan. Beda itu bilang, bacalah ini. Lakukanlah ini. Beda. Ini mengabarkan. Yang bertakwa pasti akan ada selalu jalan keluarnya. Pasti akan selalu ada rezekinya. Pasti akan selalu dicukupkan. Itu pengabaran. Cuma ada syaratnya. Bukan dibaca, tapi meyakini. Kamu bertakwa, kamu bertawakal kepada Allah. Itu yang disebutkan di ayat. Katanya Ustadz, ketika saya sudah bermanhaj salah, apakah boleh kita ikut di komunitas titik-titik? Tidak boleh. Tidak boleh kita condong kepada orang dolim. Tidak boleh. Kalau kita sudah kenal kebaikan, kita harus berpaling dari keburukan. Tidak boleh. Iya. Kita kenal kebaikan, tapi malah condong kepada keburukan. Tidak cocok. Tidak bisa.
Kita harus, kalau mengenal kebaikan, maka kita harus tinggalkan yang namanya keburukan. Iya, kata Hudzaifah, "Kana an-nas yas'aluna 'anil khair." Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah, bertanya tentang kebaikan. Tapi dia bilang dia lawannya. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, supaya saya tidak jatuh di dalam. Supaya saya tidak jatuh di dalamnya. Demikian pula para sahabat. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, ya Rasulullah, Nabi menyampaikan kepada mereka dulu, bahwa nanti akan ada orang dari umatnya datang di hari kiamat, membawa amalan yang banyak. Tapi Allah jadikan debu yang berterbangan. Mereka bertanya, Rasulullah, sifhum lana. Iya. Ya Rasulullah, coba sebutkan sifatnya kepada kami. Untuk apa mereka tanya seperti itu? Padahal itu keburukan. Iya, kata mereka, li'anla nakunu. Iya. Supaya kami tidak masuk dalam mereka. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ciri supaya tidak jatuh. Jadi kalau kita sudah di kebaikan, jangan gabung di komunitas yang buruk. Kita condong kepada orang-orang buruk, tidak dibolehkan. Apa hukum gigi tanam? Boleh kalau memang sudah ompong, gigi kita bergerak, goyang, ya, kita mau tanam gigi, dibolehkan. Itu dibolehkan. Ustaz, bolehkah baju yang dipakai pada saat buang air besar dipakai sholat? Boleh, yang penting tidak ada najis. Kan syarat pakaian yang dipakai dalam sholat itu adalah bersih dari najis. Bersih dari najis. Bolehkah juga baju yang kita pakai tidur malam dipakai kembali untuk sholat subuh? Boleh. Yang penting itu tadi, tidak ada najis. Nabi SAW pakai baju yang belum pakai tidur. Bahkan yang belum pakai kadang berhubungan dengan istrinya. Karena sebagian di hadis Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW pakai jubahnya dan ada mani kering. Dan Aisyah mengkerik. Mani kering, Aisyah mengkeriknya. Karena mani tidak najis. Karena mani tidak najis. Beda yang keluar, yang sebelum mani itu. Yang kental keluar saat orang naik syahwatnya. Ketika dia cium istrinya, itu keluar cairan yang licin. Itu najis. Itu namanya madi. Itu namanya madi. Kalau mani, tidak najis. Jadi Nabi pakai tidur. Belum dah cuci, dikerik saja. Dikerik saja dan Nabi pakai sholat. Nabi pakai sholat, tidak masalah. Ya cuman hanya saja ya diperhatikan juga. Kalau kita pakai tidur terus bukan karena najisnya, tapi kadang kan kita tidur keringat. Sehingga nanti kita sholat subuh, orang di samping kita tidak tahan dengan bau baju. Bukan karena tidak boleh dipakai sholat, tapi mengganggu orang tetangga. Kan kita kan tidak boleh mengganggu tetangga sholat. Jangan sampai kita nanti bilang, oh tidak apa-apa aja Ustaz bilang. Tapi bau saudara, iya, itu juga harus diperhatikan. Itu bukan karena najis, tapi karena bau. Karena bau keringat saat tidur. Bau keringat saat tidur. Apa hukumnya jika memberi hadiah ke orang yang ulang tahun karena kita diundang? Namun kita tidak menghadiri pesta ulang tahunnya. Apakah tetap tidak boleh jika hanya memberikan hadiah saja? Tidak boleh. Itu namanya mendukung. Iya kan? Sama dengan kita bilang, lakukan makin terus bagus. Iya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita mendukungnya. Kita ridho berarti. Kita ridho berarti dia berulang tahun. Apa hukum mewarnai rambut yang bukan warna hitam? Berniat untuk menyenangkan hati suami. Sebab suami ana meminta untuk mewarnai rambut.
Bukankah mewarnai rambut kebiasaan wanita jahiliyah? Mohon pencerahan Ustaz. Dari mana kita tahu? Bilang itu mewarnai rambut kebiasaan wanita jahiliyah. Iya, enggak. Nabi menganjurkan untuk mewarnai rambut. Cuman Nabi katakan jauhi hitam. Itu saja. Jauhi warna hitam. Boleh kita warnai rambut. Apalagi itu disuruh oleh suami. Iya, lakukan. Dan tidak ada larangannya. Yang dilarang itu adalah menyambung rambut. Itu yang tidak boleh. Iya, menyambung alis. Itu tidak boleh. Menatonya. Tidak boleh. Iya. Kalau mewarnainya, boleh. Mubah. Silakan. Iya, boleh kita mewarnai rambut. Warna apa saja, terserah. Tanya mungkin Somita. Apa kita suka, siap. Kalau Somita suka warna, iya, pink, kasih pink. Iya. Nggak mubah. Kan hanya untuk Somita di dalam rumah. Kan kalau keluar kan kita pakai, iya, jilbab. Iya, perempuan itu harus mempercantik dirinya. Dia warnai rambutnya. Dia jaga badannya untuk suaminya. Dia jaga badannya untuk suaminya. Jangan sampai sudah kenal dakwah, pakai cadar, penampilan apa adanya. Orang-orang awam saja masuk salon, jaga badannya. Ya kita yang tahu agama harus lebih. Untuk suami mereka saja, untuk orang umum di luar. Dia jaga dirinya. Dia jaga rambutnya. Kan begitu. Dia jaga bau badannya. Penampilannya. Masa kita orang kenal dakwah tidak mau jaga diri untuk suami? Iya. Itu juga untuk menjaga suami supaya tetap dia merasa Masya Allah. Masih anak muda terus. Iya. Kapan sudah punya anak satu sudah terus. Rambut tidak pernah disisir. Apalagi diwarnai. Badan tidak pernah dilulur. Nah, ini masalah. Akhirnya suami cari masalah. Iya. Cari masalah. Mulailah dia cari. Enak juga kalau dua. Gara-gara suami sendiri tidak mau jaga badannya. Tidak mau jaga badannya, tidak mau olahraga, dia biarkan badannya membesar. Olahraga. Supaya untuk suaminya. Supaya yang kendor-kendor dikasih kencang lagi. Supaya suaminya, Masya Allah, mantap terus. Alhamdulillah. Itu hal yang dianjurkan. Nah, sama juga dengan ini. Apakah boleh mewarnai rambut meskipun belum beruban? Tidak masalah. Iya, boleh. Walaupun kebanyakan orang kan beruban kalau laki-laki. Iya, kalau perempuan masuk dalam kecantikan. Masuk dalam kecantikan untuk menjaga penampilannya di hadapan suaminya. Bismillah, suami saya mau menikah lagi. Cuman uang penanya uang saya. Wah. Qadarullah, penghasilan tidak mencukupi sehari-hari. Lantas suami saya ingin menikah lagi. Wah, ini bagus dipukul. Masa tidak punya penghasilan mau menikah lagi? Tidak boleh. Iya, seorang itu hukum menikah. Hukum menikah dijelaskan oleh para ulama bisa mubah, wajib, sunnah, haram, makruh. Itu hukum nikah. Jangki selalu bilang sama istri tak sunnah poligami. Enggak. Poligami itu bisa haram, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah, bisa hanya mubah. Dan isi pertanyaan tadi itu haram. Orang tidak punya penghasilan. Menikah lagi. Dosa kita. Kita mau cari dosa. Karena kita akan telantarkan anaknya orang. Nabi bilang begitu. Kafabil mar'i ithman ayyudhayya man yakutu. Cukup seorang itu berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi tanggungannya. Karena seorang kapan akad dengan seorang perempuan, wajib dia penuhi tempat tinggalnya.
dia penuhi makanannya, dia penuhi pakaiannya, dia penuhi ilmu agamanya. Iya, dia penuhi kebutuhan batinnya. Ini semua. Sekarang kita tidak punya biaya. Untuk nikah saja pakai biaya istri. Tidak malu kita. Di mana simpan mukanya? Harus ada malu sedikit. Kalau tidak malu kepada Allah, malu kepada orang. Malu kepada orang. Kita memasukkan diri kita kepada hal yang membuat kita berdosa setelahnya. Kita tidak takut nanti di hari kiamat kita datang dalam keadaan pundaknya miring. Kita tidak malu sama orang. Ditanya, kenapa kau miring? Ini dulu saya poligami. Tidak malu begitu. Kita malu. Masa saya tidak enak kalau orang maksudnya bermudahan tapi tidak punya kemampuan. Orang itu kalau mau menikah, dia punya kemampuan. Siapkan tempat tinggal. Jangan menghayal. Cari saja janda kaya. Biar kaya, kita tidak wajib biayai. Walaupun dia kaya. Kalau dia kaya, harta punyanya. Ini sembarang. Kita ini laki-laki. Pemimpin, bukan yang dipimpin. Kita itu tulang punggung, bukan tulang rusuk. Jangan sampai tulang rusuk kita jadikan tulang punggung. Salah gitu, berdosa kita. Iya, berdosa kita. Tidak boleh kita begitu. Iya. Saat apa hukumnya? Give away, dia bilang begitu. Apa ini? Dengan syarat harus follow akun tersebut. Harus share postingan tersebut di story. Lalu ia akan mengundinya. Apakah ini termasuk judi, Ustaz? Ini tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Ini bisa orang untung, bisa rugi. Saya menyukai postingan seseorang yang berisikan faedah dan nasihat. Tetapi di postingan itu memiliki backsound nasyid. Apakah boleh di like, Ustaz? Tidak. Ya, cari saja kebaikan yang tidak ada ya nasyid dan yang lain-lainnya. Iya. Enggak usah di like yang seperti itu. Apa hukum sholat memakai baju tanpa lengan? Tidak apa-apa kalau dia tidak punya apa-apa. Yang penting kan sholat itu, yang penting dia ada sarung, ada sesuatu di atas pundaknya. Walaupun dadanya kelihatan, tidak batal sholat. Punggungnya kelihatan, tidak batal sholat. Yang penting ada sesuatu di atas pundaknya. Artinya dia baju tanpa lengan itu sudah tentunya. Ya, sudah mewakili hal tersebut. Ini maksudnya batas terakhir begitu. Kalau kita bertanya apa sholat pakai apa, maka kita akan katakan pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik, karena Allah yang perintahkan seperti itu. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang dzikir menggunakan cuma tangan kanan saja? Iya, hadits Nabi SAW. Nabi kalau berzikir beliau melingkarkan jari-jarinya. Terus dalam hadits Aisyah itu riwayat Tirmidzi. Dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Karena Nabi SAW yu'jibu tayammun. Nabi itu suka pakai yang kanan. Nabi itu suka pakai yang kanan. Suka mendahulukan yang kanan-kanan. Itu kan dalil-dalil yang mendukung hal tersebut. Walaupun ada orang pakai kanan kiri, tidak masalah. Tapi menyelisihi yang utama. Menyelisihi yang utama. Pertanyaan terakhir. Bagaimana agar kita senantiasa tidak terjatuh dalam maksiat? Ya, paling pokok adalah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Walaupun tidak mungkin kita tidak bermaksiat. Tidak mungkin. Tidak ada orang maksum. Hanya Nabi SAW. Nabi saja yang tidak pernah berdosa. Kalau kita masuk semua dalam hadits. Kullu bani Adam, hadis Anas. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti melakukan salah. Bahkan kalau kita tidak pernah melakukan salah, pasti kita wafat. Iya. Kata Nabi, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak jatuh dalam dosa, pasti Allah akan menghilangkan kalian. Dan begitu sudah kodrat manusia. Mukmin itu nasaan. Mukmin itu pelupa.
Kadang sekarang kita sadar, cuma kadang lagi kita lupa jatuh lagi. Maka yang tercela adalah yang tidak pernah bertobat, bukan tidak pernah berdosa. Tidak mungkin tidak berdosa. Kita tempatnya salah. Yang dicela adalah kalau berdosa tidak bertobat. Cuman kalau kita bertanya gimana caranya? Ini hanya kita menyampaikan, ya, bukan hal yang memastikan. Cuman hal yang bisa menghindarkan kita dari dosa. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita bersabar untuk meninggalkan dosa. Karena kalau tidak ada kesabaran, tidak mampu kita lakukan untuk meninggalkannya. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari dosa dan maksiat. Yang keempat, kita ikhlas bertobat kepada Allah. Karena orang yang ikhlas tidak mampu dipuasai oleh setan. Cuman kan kalau sudah ikhlas tapi masih jatuh, jangan juga bilang, ya saya tidak ikhlas kayaknya. Tidak, kadang hawa nafsu. Karena yang mengajak kepada kebaikan itu, kepada keburukan itu bukan hanya setan. Jiwa juga. Setan, kita sudah berlindung pada setan, kepada Allah dari setan, tapi kita masih jatuh. Hawa nafsu juga mengajak kita dalam hal tersebut. Itu wallahualam di antara yang bisa dilakukan. Kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.